Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ahmad Agus Prasetyo dari Prodi Biologi semester 1, nomor induk mahasiswa 4411421032. Nah, teman-teman pasti semuanya tidak asing bukan dengan sosial media. Pasti teman-teman memiliki salah satu akun sosial media, entah itu Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi sosial media di luar sana. Nah, kalau kita membahas sosial media pasti nggak asing lagi dengan namanya UU ITE, bukan? Nah, aku ada beberapa tips nih biar kita terhindar dari jeratan Undang-Undang ITE. Nah, dilansir dari hukumonline.com ada beberapa tips nih menggunakan medsos agar terhindar dari resiko hukum. Yang pertama adalah pahami regulasi yang ada, seperti syarat dan ketentuan ketika menggunakan media sosial. Karena tiap media sosial itu ada syarat dan ketentuannya masing-masing, dan ada juga panduan komunitasnya. Nah, ketika kita pertama kali mendaftarkan akun di sosial media, itu pasti ada syarat dan ketentuan yang dijabarkan oleh platform yang akan kita gunakan. Nah, itu sebaiknya dibaca secara teliti dan pahami maksud-maksudnya. Yang kedua adalah tegakkan etika bermedia sosial. Nah, ketika kita bermedia sosial itu jangan memposting sesuatu yang tidak pantas, seperti ujaran kebencian, kemudian ada postingan yang menggiring opini publik ke hal yang tidak baik, kemudian kata-kata kasar, ujaran kemarahan yang berlebihan, video porno, komentar negatif, dan pencemaran nama baik, fitnah, hoax, dan masih banyak lagi yang tidak boleh kita sebarkan di internet. Kemudian yang ketiga adalah cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan atau yang akan kita share ke publik. Nah, ini nggak gimana ya? Jangan sampai lupa lah, kita harus mengecek lagi informasi yang akan kita terima, dan kemudian kita cek lagi informasi yang akan kita sebarkan kepada orang lain. Nah, jangan sampai informasi yang akan kita sebarkan itu adalah hoax atau berita palsu. Nah, jika kita menyebarkan hoax atau berita palsu, pastinya akan menimbulkan kecemasan publik yang menjadikan masyarakat yang tidak kondusif. Selain itu, kita juga bisa termakan tujuan dari orang yang menyebarkan hoaxnya tersebut. Nah, yang keempat adalah lebih berhati-hati bila ingin memposting hal-hal alay atau data-data yang bersifat pribadi. Nah, kita jangan sampai ya memposting informasi pribadi atau data pribadi ke media sosial. Misalnya foto KTP, kemudian KK, jangan sampai ya, akta kelahiran, itu jangan sampai. Kemudian misalnya keluarga, anggota keluarga, informasi-informasi penting yang seharusnya tidak kita posting ke dalam media sosial. Kemudian kita juga jangan sampai memposting hal-hal alay atau yang akan membuat kita senyum-senyum sendiri ya di masa depan. Jadinya ya lebih baik tidak diposting hal-hal alay atau hal-hal yang bersifat pribadi. Kemudian yang kelima adalah belajar dari penyedia jasa seperti Google untuk menjalani peran sebagai intermediary liability. Nah, secara sederhana, internet intermediary bisa disebut sebagai sebuah platform atau aplikasi atau website yang memfasilitasi komunikasi atau interaksi satu pengguna dengan pengguna lainnya melalui jaringan internet tentu saja. Nah, penyedia jasa yang bertindak sebagai internet intermediary biasanya tidak menyediakan konten pada platformnya. Sebagian besar atau seluruh kontennya berasal dari pengguna atau user dari platform tersebut. Nah, user dari platform tersebut dikenal juga sebagai user generated content atau UCG. Nah, kita harus belajar mulai dari peraturan-peraturan ketika kita melaksanakan
ketika kita bersosial media, kemudian menggunakan platformnya, kita tuh harus belajar cara-caranya. Jangan sampai kita salah memposting sesuatu atau salah dalam mengomentari sesuatu ketika kita dalam internet. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.